Sekarang ini ya. Seperti biasanya di hari Rabu di jam 11 siang ya, kita bergabung di Sehat bersama RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Dan kali ini di hari Rabu ya, 22 Juli 2020, kita sudah kesempatan lagi untuk bisa bincang-bincang bareng sama salah satu dokter di RSUD Dr. Iskak. Nah, kali ini Sobat Liur kita sudah bersambung sama Dr. Emy Yulianti. Selamat siang Dr. Emy. Siang, oke. Untuk hari ini Sobat Liur spesial banget ya dokter. Ya, dimana sekarang ini kita akan membahas mengenai Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional diperingati besok ya, dokter ya, tanggal 23 Juli. Iya. Dan Sobat Liur, untuk lebih jauhnya kita akan ngomongin tentang Hari Anak Nasional seperti apa. Tapi sebelum itu, Anda juga boleh gabung di siang hari ini di Sehat bersama RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Silahkan boleh telepon di 0355 335 700 ataupun lewat SMS WhatsApp juga ada di 0811 362 90 90. Dan ini juga di live streaming juga ya di IG-nya rsud.iskak. Jadi Anda bisa langsung stay tune di situ. Anda juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Siapa tahu nanti ada yang beruntung ya. Oke, seperti biasanya Sobat Liur, kita awali hari ini dengan Dr. Emy Yulianti yang akan membahas mengenai Hari Anak Nasional. Sebenarnya Dr. Emy, mengenai peringatan Hari Anak Nasional sekarang ini ya, kalau kita lihat situasinya memang seperti ini dan anak-anak juga nggak bisa sekolah, nggak bisa keluar, gitu kayaknya beban gitu ya. Nah, ini menurut Dokter Emy seperti apa sih Hari Anak Nasional? Jadi Hari Anak Nasional tahun ini spesial karena semuanya jadi virtual. Nah, itu dia. Dan tema Hari Anak tahun ini yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Wih, mantap. Jadi yang paling penting saat ini anak-anak Indonesia itu dari bayi, anak itu kan batasannya 0 sampai 18 tahun kan, itu terlindungi. Karena kesehatan nyawa anak itu tidak ada gantinya. Iya, kita nggak mau ada satu anak pun yang meninggal di era pandemi ini. Sangat berharga sekali. Makanya tema kita anak Indonesia harus terlindungi supaya Indonesia maju ke depannya. Oke, nah supaya terlindungi, gimana caranya? Padahal untuk sekarang ini memang terlindungi di rumah. Tetapi ada sisi-sisi di mana kesempatan anak untuk bermain sama teman-temannya ataupun untuk bisa sosialisasi seperti biasanya ini kan kayak terbatasi nih. Iya. Ini terlindungi yang seperti apa nih, Dok? Memang untuk saat ini yang paling berdampak itu masalah sosial. Sosialisasi anak yang biasanya bisa bergaul sama teman-temannya jadi harus di rumah saja. Yang kedua masalah pembelajaran. Nah, itu dia. Nah, dan yang ketiga masalah pengasuhan. Nah, dulu kan pengasuhan bisa diajak keluar. Iya. Jadi cuma newek konco-konconya main bareng. Sekarang enggak. Jadi saat ini sebenarnya ada sisi baiknya juga. Jadi saat ini itu orang tua lebih intens. Orang tua sendiri itu lebih intens mengasuh anaknya sendiri. Jadi bondingnya tuh sepertinya lebih kena sekarang dibandingkan sebelumnya. Kan kita bisa sebelumnya wes tak neneng itu pengasuh. Sekarang karena anak sering di rumah, orang tua juga terpaksa sering di rumah, itu bondingnya lebih kena saat ini. Oke, berarti secara tidak langsung peran orang tua ya, peran orang tua ini sangat penting banget dan berperannya sangat luas lah, lebih leluasa gitu. Iya. Tapi melihat dampak kayak gitu, dokter, sebenarnya dampaknya ke psikologis anak itu terlalu berdampak banget gak sih, kayak sistem pembelajaran lewat virtual kayak gitu? Sebenarnya kalau di era sekarang tuh nggak ada pilihan yang lebih bagus. Kita memilih yang aman tapi masih
masih bisa diterima, masih bisa applicable untuk anak-anak. Yang paling bagus ya seperti yang dulu-dulu, anak bisa sekolah seperti biasa, anak bisa bergaul. Tapi kan kita nggak mau coba-coba buat anak. Jadi ya udah kita turuti. Pemerintah itu kan bikin aturan pasti banyak pemikirannya, dibicarakan dengan banyak ahlinya. Nah, untuk sementara ini yang kita pilih ya pembelajaran secara daring, secara luring. Kalaupun ada permasalahan, internet susah, kemudian masalah data susah, itu kan bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Apalagi sekarang kan sistemnya kan sudah zonasi toh. Nah, zonasi itu pasti gurunya kan, oh sekolahku itu muridnya ya sekitar sekolah. Kalau sekitarnya sekolah kan, kalau ada masalah saya nggak bisa ini Bu. Kalau dikomunikasikan dengan gurunya kan gurunya bisa mendatangi rumahnya, nanti permasalahannya di mana dibahas dengan gurunya. Oke. Tetap ada komunikasi ya. Tetap ada komunikasi. Nah, ngomongin tentang komunikasi, ini soal di tengah keluarga. Pengasuhan yang seperti apa sih yang sebenarnya harus dilakukan untuk situasi sekarang ini terhadap anak gitu? Saat ini karena anak banyak di rumah, jarang keluar rumah, orang tuanya di rumah, ya kita memberikan apa ya, untuk bekal mereka, mulai ajaran untuk sopan santunnya, kemudian attitude-nya, sama yang penting kan sekarang itu yang lagi ngetren kan gadget kalau sekarang. Nah, itu hati-hati, diawasi. Nah, gadget boleh buat sekolah, tapi kan tidak sepanjang waktu. Gadget itu saya kemarin pertemuan dengan orang tua murid sekolah, karena anak saya baru masuk sekolah. Itu mengalami langsung ya. Sekolah itu bilang nanti sekolahnya seperti biasa, jamnya seperti biasa Ibu, jam 7 sampai jam 12. Anak-anak belajar, tapi pembelajarannya itu enggak mantengi terus jam itu terus-terusan di depannya handphone. Enggak ya, kalau anak-anak itu manggah mantengi handphone aja segitu lama, itu berarti bujuk ya anaknya. Anaknya mainan handphone, mainan ngegame. Karena pembelajarannya itu mereka memberikan video, ngasih tugas yang anak-anaknya bisa ngerjakan. Enggak melulu mantengin di depannya layar handphone itu ya. Iya, mereka kan juga dengan screen time yang sehat untuk anak itu berapa jam toh? Memang screen time untuk anak-anak itu enggak lama. Karena itu ke belakangnya untuk kesehatan mentalnya juga nggak bisa bakal bagus. Makanya itu kita sebagai orang tua saat ini tugasnya mendampingi anak kita, masalahnya di mana. Kalaupun kita kerja, ya malam itu kita cek. Dok, kamu tadi belajar apa? Tugasnya apa? Jadi sebenarnya peran orang tua sekarang itu lebih penting dibandingkan yang dulu-dulu. Kita kayak dulu aja wes beban gurunya. Nah, biasanya ini juga jadi apa ya, kayak di keluarga yang sebelumnya udah dipasrahkan sama sekolah, terus tiba-tiba sekarang harus di rumah belajarnya sama orang tua. Ini nggak jarang juga para orang tua ini kayak mengeluh, aduh ini kayak kok nggak bisa-bisa. Terus sebenarnya ada beberapa kendala-kendala seperti itu. Sebenarnya yang harus dilakukan tuh kayak gimana? Nah, untuk kalau yang ada kendala itu bisa dikomunikasikan dengan sekolah masing-masing. Tetap gitu ya. Pasti nanti ada solusinya. Apa nanti orang tua yang datang ke sekolah minta diberikan materinya, nanti dikerjakan anaknya, tidak bisa tanya ke gurunya, atau kalau perlu mungkin gurunya yang datang ke rumah kan zonasi, deket-deket kan, rumahnya deket-deket ya, sekolah. Sebenarnya nggak masalah sih, pokoknya nggak, tetap atur jarak gitu aja ya. Iya, atur jarak, jaga kesehatan.
Nah, kalau dari RSUD Dr. Iska sendiri untuk menyambut Hari Anak Nasional ini seperti apa, Dok? Kita planningnya mau menyelenggarakan lomba Lomba. menggambar dan mewarnai masker. Kemudian kita ada poster untuk dukungan terhadap anak Indonesia. Oh iya. Kemudian rencana kita bikin lomba video anak cuci tangan Oh gitu. Lomba cuci tangan ya? untuk anak-anak. Nanti bisa dikirimkan ke nomor yang ada, nanti kita share. Oke. Nanti ya sahabat viewer yang penasaran. Ikuti aja IG-nya RSUD. Oke. Selain itu, Dokter. Jadi yang penting untuk saat ini, yang paling penting untuk saat ini supaya anak kita terlindungi, yang pertama gizi anak. Jangan lupa untuk anak 0 sampai 6 bulan diberikan ASI eksklusif. Kemudian setelah dia makan, itu diberikan makanan yang sebaiknya homemade, yang dibikin sendiri. Karena kita nggak tahu kalau kita beli di luar, untuk higien sanitasinya kan belum Lebih- tentu, lebih terpercaya ibunya sendiri. Nah, lagi anak-anak nggak keluar, nggak jajan, jadi ibunya sendiri yang bikin. Kemudian jangan lupa, yang kedua imunisasi. Karena sekarang ini, karena masa-masa kemarin yang kita nggak boleh kumpul-kumpul itu, banyak imunisasi yang terlewat. Iya. Saat ini sudah mulai banyak difteri, mulai muncul lagi. Oh kayak itu ya, penyakit. Iya, penyakit difteri yang sebenarnya itu bisa dicegah dengan imunisasi. Karena kemarin imunisasinya banyak yang kelewat, ini sekarang udah mulai muncul lagi. Itu yang kita tidak mau. Jadi imunisasi sekarang kan sudah boleh. Iya. Posyandu sudah mulai, tapi tanyakan ke petugas posyandunya, ke bidan setempat, tanyakan, Bu, jadwalnya kapan? Jadwalnya kapan, kan sekarang itu di jadwal untuk anak ini jam segini, anak ini jam segini, supaya datangnya tidak beramai-ramai. Tetap dengan protokol kesehatan, ibunya pakai masker, sebelum masuk ke situ cuci tangan dulu, dan tepati jadwalnya. Nah itu, jangan sampai kelewat Jangan lagi sampai, ya. bukan, jangan sampai kalau ibunya di jadwal jam 8, yang satu 8.15, ibunya molor. Oh. Nanti kan akhirnya ngumpul. Oh, iya. Padahal kan sudah dijadwal. Usahakan on time. Itu yang paling sulit sebenarnya, jamnya jam karet ya. Kemudian kalau yang imunisasi yang kemarin belum dikejar, imunisasinya apa yang belum. Kalaupun memang dari petugas posyandunya ada kesulitan, bisa nanya pasiennya, boleh datang ke ISKA. Biasanya kita kasih surat cinta. Aduh, iya. Kita kasih memo ke petugas kesehatannya. Ini yang harus kejar. Jadi nanti yang diberikan ini dulu, nanti berikutnya ini dulu, berikutnya ini. Supaya semua tercover imunisasi. Terpenuhi juga kebutuhan untuk si anak itu juga ya. Iya. Karena kalau udah terlewati ya efeknya juga berat juga ya, Dok ya. Iya. Oke. Baik Dokter, kita akan kembali lagi tapi selepas komersial break ya. Baik sahabat viewer, kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 Viewer FM. Dr. Iska Tulungagung. Sekali lagi Nana ingatkan sahabat viewer, buat Anda yang mau ikut gabung, mau bertanya langsung sama Dr. Emi Yulianti, spesialis anak siang hari ini, bisa langsung telepon di 0355 335700 ataupun kirimkan SMS WhatsApp di 0811 362 9090, atau boleh langsung ikut live Instagram ya, di Instagramnya rsud.iska. Anda bisa langsung memberikan pertanyaan lewat situ, juga bisa di Sehat Bersama RSUD Dr. Iska hari ini. Oke, kita kembali lagi kepada Dr. Yulianti, spesialis anak siang hari ini sahabat viewer. Dimana tadi disebutkan ada poin-poin penting yang menjadi yang harus mendapat perhatian penting di situasi sekarang ini, mengenai tadi ada gizi, kemudian imunisasi ya. Nah, berkenan mengenai kecukupan gizi ini Dok,
tidak semua orang ya bisa memenuhi kecukupan gizi kayak misalnya makanan-makanan yang apa ya, memberikan gizi yang penuh gitu. Beberapa orang bisa, beberapa orang yang lainnya juga belum bisa terpenuhi. Tapi sebenarnya kalau masalah gizi untuk saat ini, untuk anak-anak itu yang paling penting, yang paling harus dipenuhi untuk masalah gizi itu sebenarnya tentang apa sih, Dok? Sebenarnya gizi itu tidak perlu mahal. Di sekitar kita makanan sekitar kita bisa. Untuk mengetahui kecukupan gizi, nah, itu harusnya anak-anak balita itu punya yang namanya buku KIA. Oh, oke. Okay. Nah, sekarang ini ibu-ibu harus buka lagi. Nah, buku KIA itu biasanya cuma dibawa ke sana, kemari, tapi tidak pernah dibaca. Paling dilihat cuma yang pengisian itu aja biasanya. Nah, padahal di situ banyak isinya. Jadi kecukupan gizinya bisa. Itu kan sekarang ada kurvanya, bisa diplot ke situ. Kalau nggak bisa nanya atau googling, sekarang banyak bisa di googling. Sebenarnya ide itu ada namanya aplikasi Prima. Itu bisa dibuka, nanti diplotkan di situ berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, cukup nggak anakku, gizinya bagus apa enggak. Kemudian makanannya bisa diberikan apa, itu ada di situ. Kalau anak untuk umur 0 sampai 6 bulan cukup ASI. Kalau setelah itu makanan tambahan ada di situ, nggak perlu mahal-mahal. Yang ada di sekitar kita aja. Kalau nggak bisa beli daging, masih bisa protein yang lain. Tuh, tempe itu bergizi, gizinya tinggi banget. Gizinya banyak. Tahu, ikan. Tuh. Jadi nggak harus, aku harus beli daging. Nggak bisa aku beli daging, apalagi sekarang kan kondisi perekonomian katanya lagi turun. Nah, aku nggak bisa beli daging ini. Ya udah, belilah yang mampu. Protein itu banyak. Telur, kemarin malah telur murah ya. Iya. Ayam juga nggak mahal loh salah. Tuh bisa yang ada. Jadi supaya terpenuhi, karbohidratnya tercukupi, proteinnya tercukupi, lemaknya tercukupi, mikronutriennya, vitamin dan mineralnya tercukupi. Tuh, kemudian jangan lupa itu jaga kebersihan. Dan kemudian selain tumbuhnya, lihat juga di buku KIA itu ada untuk ngecek perkembangan. Nggak pernah dilihat ibu-ibu itu. Jadi sampai kelewatan. Loh, harusnya anakku itu sudah bisa tengkurap ya di umur segini. Kok belum bisa? Nggak dicek di situ. Harusnya ibu itu buka ibuku. Oh iya ya, harusnya anakku itu umur segini harus bisa tengkurap, umur segini harus bisa duduk. Kalau ada keterlambatan, cepat konsultasi. Oke. Buku KIA. Buku KIA. Nah, simpel itu sebenarnya. Gratis loh. Soalnya udah diterima gitu ya. Jadi melahirkan ataupun biasanya hamil itu harus ada buku. Udah ada. KIA. Dan satu anak satu untuk perkembangannya sampai usia sekolah. Nanti sekolah ditanyain sama pihak sekolah mana buku KIA-nya. Jadi imunisasinya di situ dilihat lengkap apa enggak. Semuanya lengkap di situ sebenarnya. Oke, sudah lengkap semuanya sahabat biar. Mungkin Anda juga lagi bingung nih untuk memenuhi gizi seperti apa nih. Udah itu mahal, terus yang pemasukannya juga gini-gini aja. Nah, itu biasanya juga bingung ya. Oke, kita lanjut mengenai tadi tentang usia sekolah ya. Oke, kita bahas dulu yang pertanyaan yang udah masuk ini. Bagaimana ya Dok ya? Terkadang handphone itu kan juga bermanfaat untuk edukasi anak seperti video edukasi, tetapi terkadang anak ini bosan melihat seperti itu. Tetapi jika melihat video-video kayak game atau bermain-main, itu anak lebih suka. Gimana nih untuk menyikapi yang kayak gini sebenarnya untuk masalah pelajaran biasanya ini ya? Sebenarnya ada yang namanya screen time yang sehat untuk anak-anak 0 sampai dengan 5 tahun itu udah ada screen time-nya. Jadi itu waktunya orang tua untuk bonding dengan anaknya.
Karena sebagian besar kalau anaknya sudah kenal yang namanya handphone, apalagi anaknya belum ngomong dengan ngomongnya belum lancar, itu banyak gangguan untuk bicara nantinya. Iya. Karena yang namanya gadget itu nggak dua arah, satu arah aja. Nanti anaknya nggak ada stimulasi untuk dia ngomong, untuk mengungkapkan apa pendapatnya. Jadi ya tetap harus orang tua yang miliki. Kemudian untuk anak-anak sekolah itu waktu screen time-nya sekitar 2 jam. Karena kalau lebih dari itu nanti banyak sekali gangguan yang bisa ditemui untuk anak. Dan gangguan itu sering banget, kayak udah mungkin udah ngelihat kayak pertanyaan pertanyaan gini-gini aja, yang lain buka yang lain. Terus kemudian kalau untuk anak-anak yang lebih besar itu kita harus mengawasi. Kalau anak-anak main handphone yang dibuka itu YouTube sekarang kan banyak kan. Iya. Itu harus dicek orang tuanya. Dia buka apa? Karena yang dilihat anak itu terpatri di alam bawah sadar anak. Makanya banyak kasus yang kemarin ada kekerasan anak. Terus kemudian yang berbahaya itu asalnya dari dia sering nonton video-video yang banyak kekerasannya. Itu nantinya ke belakangnya bisa mengganggu mental si anak. Makanya itu kita sebagai orang tua sebaiknya harus tetap ngecek apa yang dilihat anak. Kalau anaknya mau main bosen pengennya mau main game, boleh, tapi dibatasi waktunya. Dikasih timingnya gitu. Kasih timingnya. Kalau saya, ini pengalaman pribadi karena kita punya anak. Anak saya kecil-kecil. Jadi ada yang namanya waktu belajar. Waktu belajar boleh buka handphone, kamu jam segini pelajaran apa, buka handphone. Setelah itu diselesaikan. Jadi waktunya yang kalau gurunya minta jam 7 sampai jam 12 selesaikan itu. Itu waktu belajarmu. Setelah lewat jam itu handphonenya taruh. Kita cari kegiatan yang lain. Banyak kegiatan yang lain. Apa aja itu? Olahraga. Karena kan lagi musim olahraga sepeda. Iya. Tapi hati-hati ya kalau sepeda. Sepeda. Lari. Senam sama orang tuanya. Ajak orang tuanya bareng-bareng, ayo kita olahraga bareng. Jangan cuma nyuruh aja, bareng-bareng gitu ya. Kemudian bisa kalau anaknya sudah agak besar-besar, ayo masak sama mama. Jadi kegiatannya banyak, nggak melulu handphone. Banyak kegiatan sekarang ini. Jadi nggak bakalan takut bosan kalau banyak kegiatan kayak gitu ya. Kita sendiri harus inovasi kita itu loh. Nah, jadi kayaknya itu orang-orang tua sekarang itu lebih inovatif, lebih high tech. Apalagi anak-anak kita sekarang kayaknya lebih maju dibanding kita. Iya. Karena mereka tuh lebih pinter. Betul itu, betul banget. Untuk mencari sesuatu itu lebih canggih dibanding kita. Lebih cepat si anaknya dibanding orang tuanya. Biasanya ada kayak gitu. Nah, masalah kayak gitu Dok. Biasanya kan ada nih beberapa anak yang udah kayak terlanjur nonton video-video yang ada kekerasannya, terus itu juga berdampak sama sikap perilaku dia sehari-hari. Nah, kayak gitu itu menyikapinya seperti apa? Kalau memang sudah mengganggu, sudah ada gangguan mentalnya anak, ya harus konsultasi, datang ke kita, nanti kita arahkan. Kalau dia memang perlu konsultasi psikolog, kita konsultasikan ke psikolog, psikiater kita konsultasikan ke psikiater. Jangan sampai terlambat. Kayak gimana nih untuk menandakan kalau dulu sebelum menandakan itu belum terlambat gitu? Jadi kita harus mengenal stres pada anak selama masa pandemi. Jadi perlu ya, ada perubahan tingkah laku, ada perubahan gestur yang tidak seperti biasanya, emosi yang tidak stabil, mudah marah, mudah menangis, tidak bisa tenang, cemas berlebihan,
anak tampak murung, tampak sedih berlebihan, menarik diri dari lingkungan, kehilangan percaya diri, mudah putus asa, lengket berlebihan pada pengasuh dan orang tua. Oh, gitu ya. Gangguan tidur, jadi sulit tidur atau sulit terbangun, sering mimpi buruk, lindur. Itu anaknya itu tanda-tanda anak stres. Jadi kalau kita walaupun anaknya sudah tidur sendiri, kadang dicek anaknya kok sering terbangun atau teriak-teriak, mimpi buruk. Nah, Terbangun tengah malam kayak gitu ya, Dok ya. sulit konsentrasi. Kemudian ada perubahan nafsu makannya menurun. Untuk anak-anak yang dulunya sudah tidak mengompol lagi, sudah tidak BAB di celana lagi, balik lagi. Itu juga karena anaknya stres, mulai ngompol lagi, mulai gembol lagi. Nah, itu tanda-tanda anaknya sudah mulai stres, itu harus diwaspadai. Oke, hal-hal perubahan perilaku itu harus diwaspadai sekali ya untuk situasi sekarang ini. Untuk menempuh mengenai anak terlindungi Indonesia Maju seperti itu. Oke, baik, dan kita jeda terlebih dahulu. Masih ada lagi? Oke. Baik, ada yang tanya lagi nih sahabat Liur dari Anik ya, Anik Setiani. Bagaimana ya Dok ya mengatasi anak yang tidak mau makan, terus susah makan atau susah makan, sedangkan gizi harus terpenuhi? Apa perlu diberi vitamin atau gimana ya Dok ya? Terus kalau dikasih penambah nafsu makan gitu boleh nggak? Nah, itu persepsi yang salah. Oh, Anak tidak mau makan kasih vitamin. nah itu biasanya kayak gitu, biar supaya nafsu makannya itu bertambah gitu. Kalau saya bilang vitamin nafsu makan itu tidak ada. Nggak ada ya? Nah, vitamin itu hanya diberikan untuk keadaan khusus. Kalau anaknya sakit. Yang paling penting itu, yang paling utama makan. Vitamin itu didapatkan dari makan. Kebetulan vitamin itu tidak banyak. Dan itu pasti tercukupi dengan pola makan yang seimbang. Gimana untuk mengakali supaya pola makan anak itu bagus? Kalau saya bilang, Bu, makan itu tidak harus nasi. Nah, biasanya itu emang kalau belum makan nasi, Kalau belum makan nasi katanya belum makan. iya. Saya selalu bilang, Bu, bule itu tidak makan nasi, pintar-pintar. Karena karbohidratnya bisa roti. Kalau anak sudah makan roti, ya itu makan. Sama ya. Sama. Kalau nggak mau nasi putih, mau nasi jagung ada, kentang ada. Anak-anak kan suka kentang. Kentang. Lauknya, kalau dia nggak mau makan nasi sama lauk ini, makan lauk dulu boleh. Yang penting ada yang masuk Cukup. gitu ya. Nah, jadi yang penting itu hitungan kita karbohidrat, protein, lemak itu cukup. Ya, jadi bervariasi, nggak harus melulu nasi, karena ya bosan nasi terus itu. Nah, kita Iya, aja itu pengen, aku pengen sekali-sekali makan burger. Nah, Burger satu porsi itu makan, bukan jajan. iya biasanya emang aku tadi baru ngemil kok itu, padahal itu makan ya sebenarnya. Yang kedua, kalau sebelum kita sama anak itu bisa kita, kalau anak sudah agak besar, itu kita bisa bikin perjanjian dengan anak. Kamu boleh jajan, boleh es krim, boleh nyemil apa, beli apa, tapi makan dulu. Nggak boleh nyemil sebelum makan. Kayak kompromi Iya. itu harus tetap dilakukan Harus. gitu ya Dok ya, supaya tetap kedua-duanya tetap masuk Iya. gitu. Namanya mendidik anak itu bukan kita mengikuti apa yang dimaui anak, enggak. Karena yang dimaui anak itu belum tentu baik buat anak itu. Untuk anak yang di bawah umur kan yang tahu baik buruknya perilaku anak, apa yang baik untuk anak itu orang tua, masih orang tua. Jadi kita yang mengatur. Bosnya itu orang tua, bukan anak. Jadi tidak semua harus dituruti Enggak, juga ya. jadi ya oke, kita kompromi. Kamu maunya ini, maunya ini ya Dok ya. Jadi kalau kamu mau ini, kamu harus mengerjakan ini dulu. Kalau kamu mengerjakan ini bagus, nanti kamu dapat reward. Itu yang paling ditunggu-tunggu. Oke, masih ada lagi? Baik.
Dok, seperti ini. Kalau sekarang itu kan wisata kolam renang sudah dibuka ya. Untuk mengatasinya ini dalam situasi yang sekarang. Ini kalau anak minta berenang, padahal situasinya masih kayak gini, itu boleh nggak sih dok? Atau gimana nih caranya? Kalau wisata kolam renang ya, memang agak susah karena kalau di kolam renang itu kita nggak bisa pakai masker. Nah itu dia. Bisa lah. Nggak bisa. Yang nggak bisa kan waktu Ya, renangnya. waktu berenang nggak pakai masker. Kalau masuk di kolam renang, tempatnya maksudnya. Tetap kita usahakan kalau bisa kita mencari yang sepi. Kolam renangnya yang sepi supaya nggak banyak orang di situ. Karena memang kalau kita sudah terlanjur di dalam kolam renang, kan kita nggak pakai masker. Iya. Semuanya tiba-tiba nggak tahu juga. Nggak tahu, batuk, bersin di situ, masuk ke kita. Nggak kerasa juga. Atau ada solusi lain mungkin saat ini atau tempat atau apa ya yang bisa menghibur anak lah kalau situasi seperti ini gimana? Kalau situasi seperti ini, kalau saya ya, kalau saya itu anak saya bosen, pasti bosen kalau di rumah terus. Kita ajak keluar ke tempat yang nggak rame. Kita tetap melakukan aktivitas bersama keluarga. Jadi tetap kita kumpul tetap dengan keluarga inti aja. Di tempat terbuka yang nggak rame, tetap jaga jarak, pakai masker. Nanti kalau habis pegang-pegang sesuatu tetap cuci tangan. Walaupun nggak ada air mengalir dan sabun, bawa mana-mana sekarang bawa hand sanitizer. Supaya emang anaknya bosan pasti. Iya. Kita cari kegiatan di luar yang banyak kegiatan. Olahraga, yuk ke tempat misalnya kan dok sama mama papa sama keluarga main di situ. Di lapangan, boleh layangan bareng. Senang loh anak. Padahal itu kegiatannya sepele banget. Tapi bisa menghibur. Bisa menghibur. Nggak cuma melulu pegang handphone. Ayo nanti kalau seminggu ini, oke kita keluar hari Sabtu kita keluar. Sana yuk, sana sepi. Kita main layangan bareng. Olahraga bareng di luar. Nggak harus melulu di rumah, bosan. Iya betul banget ya. Berarti sebenarnya ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan, tapi yang perlu diperhatikan juga protokol kesehatan, tetap jaga jarak itu tadi ya dok ya. Oke. Untuk sekarang ini mungkin dari Kak Rifai ini dari tim PKRS RSUD Dr. Iskak Tulungagung ya. Ada kabar terbaru apakah ini? Kita bergeser dulu ya dok ya. Gesernya cuma dikit aja. Ya, terima kasih Mbak Nana. Selamat siang pendengar Liur FM Spirit Station. Jadi siang hari ini memang tim PKRS bersama Dr. Emi, karena beliau adalah leadernya di Poli Anak kita. Jadi menyambut Hari Anak Internasional. Hari Anak Internasional. Nasional. Mungkin dibarengkan bisa ya. Jadi hari ini memang salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Anak Nasional. Karena ada banyak skenario yang akan kita lakukan, yang seperti disampaikan Dr. Emi. Perlu masyarakat Tulungagung ketahui bahwa hari ini Tulungagung sudah mulai masuk zona kuning. Jadi yang kemarin orange sekarang sudah kuning. Artinya apa? Perkembangan dari virus corona atau COVID-19 ini nyaris di Tulungagung sudah hampir hilang. Hampir hilang ya, belum selesai ya itu. Namun demikian, ini bukan sebuah kesombongan atau tidak bisa dijadikan patokan untuk sembrono. Jadi masyarakat harus tetap waspada dan taat protokol. Kalau orang bilang taat protokol, saya yakin masyarakat sudah mendengar, sudah tahu harus bagaimana. Karena semenjak awal Maret Indonesia dinyatakan ada 2 penderita COVID, pemerintah sudah mendengungkan protokol kesehatan. Mulai hari itu sampai sekarang protokol kesehatan itu cuma itu saja. Jadi 3, cuci tangan,
terus kemudian memakai masker, kemudian physical distancing. Nah, karena hari ini kita sudah mulai masuk zona kuning dan kita sudah harus mulai dengan kehidupan baru atau normalitas baru. Kalau orang bilang new normal, maka rentetan kalimatnya adalah new normal lifestyle. Oke, jadi normalitas baru dalam kehidupan. Nah, sekarang kita sudah tidak bisa lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu terlepas dari protokol itu, protokol kesehatan. Kita sudah mempunyai kewajiban untuk selalu cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Tetapi hatinya juga tidak boleh menjaga jarak, ya. Hatinya harus tetap dekat, ya. Artinya bahwa kebaikan-kebaikan itu harus tetap ada dalam diri kita dan untuk menjaga orang lain. Nah, dalam normalitas baru ini, Rumah Sakit Dr. Iska tentu melakukan banyak sekali terobosan-terobosan atau kegiatan-kegiatan dalam rangka menjamin keamanan dari masyarakat ketika harus datang ke rumah sakit. Sekali lagi, masyarakat jangan takut ke rumah sakit. Kenapa? Karena sebenarnya rumah sakit itu bukan sumber penularan COVID. Nah, ini patut menjadi catatan. Ini harus digarisbawahi merah, gitu. Rumah sakit, ya, di bold garis bawah, ya. Terus ditambah stipo yang warnanya hijau, ya. Jadi rumah sakit bukan menjadi sumber penularan COVID, tetapi rumah sakit adalah tempat untuk menghancurkan atau memberantas COVID. Karena orang-orang yang terpapar kemudian dilakukan pemeriksaan swab rapid di rumah sakit, ketika positif dan dia mengalami gejala-gejala klinis, maka diobati di rumah sakit. Sekali lagi, rumah sakit ini bukan sumber penularan. Buktinya apa? 1.400 karyawan rumah sakit ini semenjak ada wabah pandemi tidak pernah ada yang berhenti. Semua setiap hari masuk seperti biasa. Namun kita memang ketat dalam hal menjalani protokol. Jauh hari sebelum ada pandemi, rumah sakit ini mewajibkan teman-teman untuk cuci tangan. Ini masif sekali, bahkan sering lomba. Sering lomba cuci tangan, yang namanya 6 langkah cuci tangan, 5 momen cuci tangan pada saat apa saja, ini dilombakan tiap ruangan. Bahkan kita diburu target, semua karyawan rumah sakit harus mahir dalam cuci tangan. Nah, dengan adanya pandemi kita langsung semuanya bisa, artinya target kita segera terpenuhi. Nah, jadi sisi positifnya di sana. Jadi protokol-protokol itu sebenarnya bukan hal yang baru. Dulu ketika sebelum ada pandemi, menggunakan masker, seringkali orang merasa bahwa dianggap sok-sokan, gitu aja pakai masker, begitu. Nah, sekarang kita harus wajib memakai masker, karena selain untuk menghalangi sebagai memutus mata rantai penularan COVID, juga untuk memfiltrasi udara yang polusinya juga sudah lumayan besar. Nah, untuk itu kepada masyarakat Tulungagung, jangan takut ke rumah sakit. Kami, Rumah Sakit Dr. Iska, melakukan screening, melakukan keamanan terhadap petugas kami maupun lingkungan kami. Setiap hari, tempat duduk, tempat pemeriksaan, itu semua dilakukan pembersihan dengan desinfektan. Jadi tidak usah takut. Tetapi juga memakai masker, cuci tangan itu wajib. Bahkan kalau masyarakat datang ke rumah sakit, mulai masuk di satpam itu, kalau tidak pakai masker, Mbak, kita denda. Dendanya apa? Kita kasih masker. Tetap ya. Kita kasih masker. Bahkan teman-teman PKRS ini dari awal itu lebih ekstrim lagi. Di depan pintu pemeriksaan sama teman-teman PKRS ditulisi, ketika Anda tidak pakai masker, dokter tidak akan memeriksa Anda. Di depan lah, iya. Ya, memang kita bukan dalam rangka menakuti atau dalam rangka untuk mengancam dan seterusnya, tapi dalam rangka untuk menjaga kita semua, menjaga supaya kita tetap awet sehat. Karena hari ini kan pandemi. Nah,
kembali ke rangkaian Hari Anak Nasional tadi. Tadi sempat disinggung oleh Dr. Emi banyak hal yang akan dilakukan. Yang prinsipnya adalah anak apa tadi dong? Anak terlindungi Indonesia tangguh. Nah, anak ini kan termasuk golongan rentan terhadap penularan COVID. Jadi masyarakat juga harus melindungi anak-anak ini adalah generasi-generasi penerus bangsa. Mulai hari ini harus betul-betul kita lindungi. Termasuk tadi disampaikan untuk program pembelajaran. Kalau hari ini interaksi anak, terus kemudian imunisasi anak tidak dilakukan, terus kemudian gizi anak tidak diperhatikan, saya justru khawatir terjadi masalah baru. Ada masalah baru nanti ketika anak-anak ini tumbuh menjadi besar. Mungkin bisa jadi angka stunting meningkat, angka penyakit yang sebenarnya bisa dilakukan imunisasi menjadi meningkat. Nah, ini iya, jangan sampai kita terlena. Artinya karena hari ini kita terfokus terhadap urusan COVID, urusan protokol ini, kita mengesampingkan hal-hal seperti itu. Tadi sampaikan Dr. Emi, kalau waktunya imunisasi harus imunisasi. Jangan sampai karena alasan physical distancing imunisasi tidak dilakukan. Nah, terus kemudian jangan sampai alasan COVID yang seharusnya anak dapat gizi tidak dapat gizi. Nah, tadi disampaikan juga bahwa sekarang malah hidup menjadi sehat. Apa? Karena ibu harus memasakkan sendiri anaknya, tentu mesti menjadi lebih aman. Kalau sebelumnya ditinggal berkegiatan oleh orang tuanya yang wanita karir dan seterusnya dibelikan. Nah, ini kesempatan memberikan makanan yang sehat kepada anak, dekat dengan anak, bisa lebih panjang ngobrol dengan anak. Nah, ini secara emosional tentu akan membantu perkembangan yang lebih baik pada anak. Nah, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan mulai hari ini yaitu kita melakukan edukasi yang tadi sampaikan Dr. Emi. Nantinya kita juga ada live edukasi juga, edukasi langsung di pengunjung rumah sakit, khususnya di Poli Anak terkait Hari Anak. Terus kemudian tadi juga disampaikan Dr. Emi, bahkan nanti mungkin kita akan ada sepekan Hari Anak Nasional disambung dengan Hari ASI. Ini artinya rumah sakit ini tetap beraktivitas seperti biasa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, cara hidup bersih dan sehat. Jadi kalau kita saja yang setiap hari berdampingan dengan virus, namanya di rumah sakit mesti banyak virus. Kita aja masih semangat untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Kenapa masyarakat justru takut ke rumah sakit? Ya. Dan Mbak Nana, yang selalu disampaikan di Liar FM bahwa bagi keluarga rentan yang hari ini waktunya kontrol misalnya, hari ini waktunya berobat ke rumah sakit tetapi tidak bisa datang, kan sudah selalu diinformasikan bahwa bisa dengan home care, fasilitas home care. Bisa telepon di 0355 320 119. Maka petugas yang akan mendatangi akan dibantu dan itu gratis. Nah, itu digarisbawahinya gratis ya. Nah, kalau urusan gratis biasanya cepat banget. Biasanya gitu dong. Oke, Pak Rifai, terima kasih atas penyampaian itu tadi. Yang penting sahabat Liar, sekarang ini jangan pernah bosan-bosannya untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Betul. Itu wajib, bukan sunnah lagi, tapi wajib banget ya, wajib dilaksanakan. Terima kasih Dr. Emi Yulianti yang sudah memberikan pengetahuan buat kita semua mengenai Hari Anak Nasional ya, menyambut besok Hari Anak Nasional. Terima kasih Bapak Rifai yang sudah bisa datang ke sini dan waktu kita ketemu lagi ya. Baik sahabat Liar, terima kasih atas kebersamaannya di Sehat Bersama RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Besok minggu depan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.